Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru Indonesia? Insya Allah kali ini saya Julia akan menjelaskan kepada sahabat guru semua materi yang terdapat dari mata kuliah pengembangan model pembelajaran. Kalau kita bicara model pembelajaran, kira-kira model apa ya yang mau dibahas kali ini? Kali ini kita akan membahas model pembelajaran Jigsaw Learning, sebuah strategi belajar kooperatif yang cukup disukai oleh guru-guru di sekolah. Wow, kok bisa ya? Sebelum kita mendalami prosesnya, saya akan menjelaskan sedikit dari mana asal metode tersebut. Penemunya adalah Bapak Elliot Aronson bersama timnya. Nah, Bapak Aronson ini adalah seorang psikologi asal Amerika yang berkontribusi dalam mengembangkan metode pembelajaran. Pada tahun 1971, sekolah yang terdapat di Austin, Texas menghadapi krisis kekerasan antar kelompok etnis dan memanggil Bapak Aronson ini yang saat itu berada di University of Texas. Bapak Aronson memperhatikan bahwa keadaan persaingan sekolah yang sangat tinggi ini memperburuk persaingan etnis. Kemudian bersama mahasiswa pasca sarjananya, ia mengembangkan model praktek mengajar untuk mendorong budaya tujuan bersama dan saling mendukung. Itulah sedikit latar belakang munculnya metode Jigsaw Learning tersebut. Lalu apa arti dari model tersebut ya? Arti jigsaw dalam bahasa Inggris itu adalah gergaji ukir, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gergaji, jadi bolak-balik itu, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuannya bersama. Dalam model jigsaw, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Selain itu, peserta didik dalam suasana bergotong royong dan memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasinya. Apakah sudah cukup jelas? Tentu belum. Ada tahapan dalam pengerjaannya. Yuk kita mulai pembahasan mengenai cara menjalankan metode Jigsaw Learning tersebut. Tahap 1. Pertama, kita akan membagi satu topik pelajaran menjadi beberapa subtopik bahasan. Ketika telah menerima subbahasan tadi dari guru, maka murid bebas mengembangkan subjek tersebut dengan mencari referensi lain dari buku, jurnal, maupun sumber yang terpercaya. Jadi murid itu diberi kebebasan untuk mengembangkan sendiri apa yang sudah didapat dari gurunya. Sebagai contoh, pada pelajaran mengkaji Al-Quran di Majelis Taklim Rodotul Jannah tempat saya membimbing adalah pembelajaran hukum baca pada nun mati dan tanwin. Nah, kalau di sini terdapat 5 hukum baca, yaitu izhar, iqlab, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Karena keterbatasan tempat pada saat itu dan juga jumlah murid yang hanya 12 orang, maka diambillah 3 pokok bahasan hukum nun mati. Jadi saya hanya mengambil izhar, iqlab, dan ikhfa. Baik, kita akan masuk tahap 2. Saat ini guru akan membantu atau memfasilitasi siswa untuk bisa membentuk grup antar subbahasan atau yang disebut dengan grup asal. Dalam metode jigsaw ini terdapat grup asal dan grup ahli. Grup asal adalah grup awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan grup ahli yaitu grup siswa yang terdiri dari anggota grup asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Oke, pada tahap 3, setiap grup mendapatkan tugas membaca dan memahami atau materi atau subtopik yang berbeda.
Agar diskusi dalam grup berjalan dengan lancar, maka sebelumnya guru perlu menjelaskan dulu nih etika dalam grup. Nah, ini yang pertama yang seperti dilihat, kan dalam grup ada 4 orang, jadi masing-masing orang cukup berbicara maksimal 3-5 menit. 5 menit lah maksimal. Jadi setiap grup perlu ditentukan siapakah penjaga waktunya, sehingga sang penjaga waktu tadi bisa mengingatkan waktu kepada temannya dalam menyampaikan materi selama hanya 5 menit paling lama. Yang kedua, perlu fokus pada topik bahasan. Sebagai contoh, bila sedang membahas hukum baca ikhfa, maka harus menjelaskan apa itu ikhfa, bagaimana cara mengucapkan hukum baca ikhfa, dan apa saja huruf ikhfa, sehingga dalam waktu 5 menit penjelasan mengenai ikhfa tersampaikan. Ketiga, tidak membahas yang lainnya karena waktu sangat terbatas. Maka perlu sekali untuk tidak membahas hal lain seperti video trending YouTube, makanan favorit Korea, artis, dan segala macamnya. Nah, itu udah tidak, karena waktu terbatas, harus fokus. Lalu apa selanjutnya? Tahap 4. Tahap 4, setiap grup asal mengirimkan anggotanya ke grup ahli. Di dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kemudian, jadi kelompoknya si izhar dengan izhar, ikhfa dengan ikhfa, ikhlab dengan ikhlab. Kemudian, setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi bagian anggota grupnya kepada grup asal. Jadi mereka merancang nih, nanti kalau misalnya balik lagi ke grup asal, apa nih yang akan kita sampaikan kepada teman-teman kita. Ilustrasinya yang tertera pada slide tersebut. Sekarang bisa dipahami ya teman-teman, sobat guru, kenapa bentuknya dikatakan jigsaw. Nah, itu lihat bentuknya sangat zigzag, kayak gergaji alurnya ya, kayak gerigi. Baik, lalu berkumpullah setiap grup terdiri dari 4 siswa yang khusus membahas dan membaca tentang satu subbahasan. Di sini grup ahli 1 membaca dan membahas khusus tentang hukum baca izhar. Grup ahli 2 khusus membaca dan membahas hukum ikhlab serta huruf-hurufnya. Grup ahli 3 khusus membaca dan membahas hukum ikhfa serta huruf-hurufnya, beserta contoh-contohnya dalam Al-Quran. Di kelompok ini siswa yang telah memiliki sumber bacaan boleh saling berbagi, memperkaya agar subbahasan tadi semakin tajam ya. Sesama ikhfa, berbagi sesama ikhfa agar pembahasannya akan tajam. Begitupun dengan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya, masing-masing grup ahli mendalami materinya masing-masing. Nah, ini saling berdiskusi. Mohon maaf saat pengambilan gambar ini dan lokasi agak sempit ya sobat guru, jadi terlihat bersusun diskusinya. Sebetulnya formasi kelompok itu bebas untuk posisi kelompoknya, boleh lingkar-lingkar, boleh ujung sana ujung sini, dan dimanapun kita belajar pastikan kita fokus, jadi ilmu tetap sampai. Untuk tahap kelima, kita kembali lagi kepada grup asal setelah pembahasan yang tadi bersama grup ahli. Kita balik lagi ke grup asal dan mengajarkan pada teman segrupnya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan saat pertemuan di grup ahli tadi ya. Mereka berbagi lagi. Lalu pada tahap 6 selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing grup atau dilakukan pengundian salah satu untuk menyajikan hasil diskusi grup yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Nah, ini adalah pada saat ini diskusi grup yang telah dilakukan, diajukan kepada guru agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan tadi. Hasil grup juga ini ada grup lain yang mendiskusikan. Jadi mohon maaf saya nggak terlalu menampilkan suaranya karena suasana di sini sangat nggak kondusif. Suaranya banyak suara ibu-ibu lain gitu. Nah, jadi suara saya kecil, jadi saya menerangkan beginilah proses yang dijalani ketika menjalani metode jigsaw learning.
Tahap ketujuh yaitu adalah evaluasi. Nah, pada saat ini adalah tahap yang paling terakhir. Guru memberikan evaluasi untuk siswa secara individual. Jadi setelah tadi bergrup, berkelompok, sekarang memberi tugasnya secara individual. Evaluasi boleh bervariasi pelaksanaannya. Boleh dengan mengerjakan ujian tertulis, boleh dengan pengisian Google Form, boleh dengan presentasi langsung, atau dengan cara yang lainnya. Hasil dari evaluasi ini akan menentukan tingkat pemahaman siswa tadi akan materi yang diberikan oleh guru. Benar nggak sih apa yang sudah guru bagi-bagi dan sampaikan dan didiskusikan tadi, apakah sudah benar-benar dipahami oleh siswa? Nah, ini terlihat dari hasil evaluasi. Baik, sebagai kesimpulan, metode belajar Jigsaw Learning memiliki 7 tahapan, yakni yang pertama membagi subjek pembelajaran, tahap kedua membuat grup ahli dan grup asal, tahap ketiga membahas subjek pelajaran bersama grup asal, tahap 4 berdiskusi dengan grup ahli, tahap kelima kembali mematangkan bahasan bersama grup asal, tahap 6 menyiapkan presentasi kesimpulan untuk dibagi, dan tahap ketujuh adalah evaluasi. Baiklah, selesai sudah metode Jigsaw Learning. Semoga paparan ini bermanfaat ya Sobat Guru semua. Sampai bertemu lagi di metode-metode pembelajaran yang lainnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.